Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Sidik dari kelas SI 4302 ingin membahas tentang tugas penggunaan tools Pentaho mata kuliah IAE. Oke. Sebelumnya di sini saya akan memastikan ruangan saya tidak ada siapapun di sini selain saya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita akan membaca tentang studi kasusnya. Di sini diberikan beberapa jenis data dengan data type yang berbeda, ada spreadsheet, RDBMS, Excel, CSV. Nah, dari data-data 6 data ini, kita diminta untuk mendapat informasi. Yang pertama, informasi tentang statistik kesehatan mahasiswa selama pandemi, permasalahan registrasi di tiap fakultas selama masa pandemi, statistik TA mahasiswa yang terlambat selama masa pandemi, dan statistik keaktifan mahasiswa per tingkat. Kemudian saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 1. Jelaskan mengapa Anda harus memberikan solusi integrasi level data pada kasus di atas agar dapat memecahkan masalah utamanya dalam menyediakan dashboard pemantauan selama COVID-19. Nah, kenapa kita harus melakukan integrasi level data? Karena integrasi level data ini adalah integrasi yang paling mudah dan menurut saya ini cukup berguna ya, karena ya yang penting dari aplikasi ini kan data-datanya. Aplikasi adalah mungkin alat untuk mengambil data dari responden, kemudian data ini bisa kita olah agar kita mendapatkan informasi yang penting, yang berguna gitu, dan bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita harus integrasi level data dan kenapa tepat untuk di studi kasus ini? Karena kita ingin membuat dashboard, di mana dashboard ini berisi informasi ini, 4 informasi yang telah ditentukan ini, agar universitas tahu, agar universitas ini tahu statistik kesehatan mahasiswa seperti apa, permasalahan registrasi di tiap fakultasnya seperti apa. Akhirnya kita dari data yang terpisah-pisah dari fakultas ini ataupun direktorat ini, kita gabungkan agar mendapatkan informasi. Nah, jadi supaya mudah, akhirnya kita melakukan integrasi level data, dan di sini kita juga sudah tahu gitu, jenis data yang kita punya itu apa, tipenya apa, dan ada di unit mana. Jadi kita sudah tahu, kita sudah mendapatkan data, jadi kita pun mengolahnya gampang. Kita sudah tahu data penerima beasiswanya, data tunggakannya, data mahasiswa tingkat akhirnya, tinggal kita olah menjadi informasi yang kita inginkan saja. Seperti itu kurang lebihnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Oke, di sini kita menggunakan tools Pentaho untuk mengolah data yang telah diberikan. Pertama-tama kita buat dulu transformation. Saya memberi namanya EAI Pentaho New. Ini menegaskan bahwa tugas IAE tentang Pentaho. Kemudian sebelum memasukkan data yang sudah saya masukkan ini, kita membuat view dulu. View, transformation, EAE Pentaho New, kemudian database connection. Nah, untuk apa menggunakan database connection? Karena sebelumnya kita diberikan data dengan format RDBMS. Jadi di sini kita menggunakan XAMPP juga untuk terhubung kepada database RDBMS ini, yang dimana saya menggunakan MySQL. Nah, kita buat koneksi, ini koneksinya, koneksi 1. Nah, di sini saya memberikan nama koneksi 1 dengan tipenya MySQL dengan akses native. Kemudian settingannya, hostname dengan nama localhost, database-nya DB kemahasiswaan, port number 3306. Kenapa database-nya namanya DB kemahasiswaan? Karena itu merupakan database yang akan kita gunakan. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah membuat connection baru, kita masuk ke desain dan kita mulai melakukan input dari tabel mana saja yang akan kita gunakan. Yang pertama kita akan menggunakan tabel mahasiswa dengan menggunakan tabel input biasa. Dia terhubung dengan koneksi 1 yang menandakan bahwa dia mengambil data dari RDBMS yang telah tadi kita buat gitu. Kemudian ini SQL-nya, bisa langsung get SQL statement-nya saja. Oke. Kemudian setelah kita memasukkan mahasiswa, kita juga akan melakukan sort berdasarkan NIM-nya. Seperti itu. Kemudian setelah kita menginputkan mahasiswa, kita ini lihat lagi studi kasusnya. Pertama, statistik kesehatan mahasiswa. Berarti kita memasukkan tabel yang berkaitan dengan kesehatan ini. Nah, di sini adalah status COVID. Nah, karena status COVID ini bentuknya teks biasa,
maka kita gunakan text file input. Gitu. Kemudian di sini kita cari file yang ingin dimasukkan menggunakan browse, kemudian add, nanti akan masuk ke sini. Nah, setelah seperti ini, bagaimana? Kita masuk ke field, kemudian kita pilih field mana saja yang kita ingin gunakan untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Oke. Nah, selanjutnya kita sort lagi data yang status COVID ini. Nah, di sini terdapat NIM, jadi saya akan menyortirnya berdasarkan NIM-nya saja. Di sini saya sort berdasarkan NIM-nya. Kemudian kita gabungkan NIM yang telah kita sort tadi. Nah, NIM gabungan, NIM, join tab-nya inner. Jadi kita hanya memasukkan data yang sama, bukan seluruh data. Jadi kalau misalkan ada NIM A di step pertama, kemudian ada NIM di kedua. Nah, itu kan dua-duanya ada, maka dia digabungkan. Tapi kalau misalkan hanya ada di salah satunya saja, maka dia akan dibuang, tidak dimasukkan. Nah, kemudian kita sort lagi biar terurut. Kemudian ini kita akan mendapatkan, kita memilih informasi mana saja yang ingin ditampilkan. Ya, saya memilih nama, NIM, zona tinggal, asal, dan kondisi. Gitu. Kemudian setelah memilih NIM yang setelah menyatukan tadi dan memilih mana saja yang ingin ditampilkan, kita buat outputnya. Di sini saya membuat outputnya sebagai CSV. Ini direktori tujuan menaruhnya. Kemudian di sini fieldnya adalah field yang ingin ditampilkan di akhir nanti. Seperti itu. Kemudian langkah yang kedua ada permasalahan registrasi di tiap fakultas selama masa pandemi. Oke, kita akan ini ke bagian tunggakan mahasiswa dulu. Nah, di tunggakan mahasiswa ini datanya berbentuk Excel. Ya. Nah, karena datanya berbentuk Excel, maka kita masukkan dengan input type-nya Excel. Ya, kemudian pilih type engine-nya Excel 2007 XLSX untuk Apache Poi. Kemudian kita pilih file directory di sini, browse, kemudian kita add. Nah, masuk seperti ini. Nah, masuk seperti ini. Kemudian kita ke field dan kita get field from header row. Jadi kita memilih field mana saja yang akan kita gunakan. Saya memilih NIM dan alasan tunggakan di sini. Oke, setelah memilih NIM dan asal tunggakan tadi, kemudian kita sandingkan dia ingin digabungkan dengan data mana. Dan di sini saya ingin menggabungkannya dengan data mahasiswa. Seperti tadi sama saya copy paste saja dari sini. Kemudian kita sorting. Setelah disorting, karena di sini dia meminta registrasi di tiap fakultas. Nah, sementara di tabel yang tunggakan mahasiswa ini, nah ini hanya ada NIM dan alasan tunggakan. Dan di tabel mahasiswa ini juga tidak ada fakultasnya. Saya akan coba, maaf saya langsung tes saja. Oke, berhasil. Nah, di sini saya akan perlihatkan datanya. Nah, di sini hanya ada terdapat nama, NIM, asal, dan tanggal lahir. Tidak ada fakultas. Nah, maka dari itu, dari NIM ini, saya menganggap 3 digit di depannya, 161, 162, 168, itu merupakan kode fakultas. Nah, bagaimana cara untuk menentukan bahwa 3 NIM di depan ini adalah kode fakultas? Saya menggunakan string scat. Jadi, kita mengambil dari field NIM, dan field name, kita membuat field baru dengan nama kode fakultas. Nah, ini mengambil 0 sampai 3 digit yang di awal. Oke, kemudian value mapper ini setelah kita membuat field kode fakultas, kita isi kode fakultas itu, kita sandingkan, kita buat field baru dengan nama fakultas yang merujuk ke kode fakultas ini. Nah, terus kemudian jika isi dari kode fakultas itu 160, maka di target field name ini, di fakultas ini, namanya adalah FRI. 161 namanya FIT, 162 FIK, 163 FEB, 164 FKB, dan seterusnya sampai bawah. Nah, kemudian setelah melakukan value mapper ini, saya gabungkan dengan tunggakan mahasiswa yang ini setelah di sort. Kemudian sini bisa dilihat saja join inner seperti itu. Kemudian saya sort lagi, kemudian kita memilih data mana yang akan ditampilkan. Saya memilih NIM, nama, kode fakultas, dan alasan tunggakan.
Kemudian sama seperti sebelumnya, kita membuat untuk outputnya seperti itu agar bisa dibuat dashboard nantinya. Oke, itu merupakan informasi yang kedua. Informasi yang ketiga adalah statistik TA mahasiswa yang terlambat selama masa pandemi. Kita balik lagi ke Pentaho, kemudian kita lihat, nah di sini ada data mahasiswa telat lulus. Kita buka isi datanya, ada apa saja? Ada NIM, semester, dan SKS lulus. Kemudian ada mahasiswa seperti tadi, dia terdapat nama, NIM, asal, dan tanggal lahir. Kemudian seperti biasa saya melakukan sort. Setelah di sort, melakukan merge sama sebelumnya. Nah di sini saya melakukan merge-nya itu adalah full outer, di mana jika ada satu field yang value-nya itu kosong, dia tetap dimasukkan seperti itu. Nah maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Terdapat 000, yang artinya si Galvin ini tidak memiliki SKS lulus, semester, ataupun NIM. Dalam artian kita tidak punya data tersebut. Tapi dia ada NIM 1, asal, dan tanggal lahirnya. Seperti itu. Jadi tetap dimasukkan. Kemudian saya melakukan sorting name, kemudian select values. Nah, ini select values, value apa saja yang ditampilkan. Nah, tapi di sini saya belum mendapatkan, di sini kan diminta statistik TA mahasiswa. Nah, di Telkom ini TA itu bisa diambil setelah 140 SKS. Nah, maka kita buat sebuah number range di mana mahasiswa yang sudah di atas 140, di bawah 140, dia itu belum bisa mengambil TA. Sementara yang sudah 140 SKS, maka dia sudah bisa mengambil TA. Seperti itu. Dan kita membuat sebuah field baru bernama status pengambilan TA. Jadi kita beranggapan bahwa mahasiswa yang sudah 140 SKS atau lebih itu sudah bisa mengambil TA. Seperti itu. Nah, kemudian select values lagi. Nah, di sini sudah terlihat ada status pengambilan TA. Nah, di sini kenapa dia bernilai unknown? Karena kita tidak punya data SKS lulus dia ini berapa. Si Galvin ini kita nggak tahu dia udah lulus berapa SKS. Nah, kalau di bawah terus, nah di sini sudah ada nih si Thor misalkan. Dia SKS lulus 139. Oh, kurang 1, berarti dia tidak bisa mengambil TA. Kemudian Tasya sudah lulus 141, berarti dia sudah bisa ambil TA. Nah, kemudian kita isikan kepada field yang tadi 0 itu, kita isikan, kita beranggapan bahwa yang tidak ada datanya, maka mereka semesternya 0 dan SKS lulusnya ini 0. Seperti ini. Kurang lebih. Nah, ini tidak ada data. Kemudian kita buat outputnya. Nah, kemudian yang keempat, terdapat statistik keaktifan mahasiswa per tingkat. Oke. Di sini lumayan panjang ya. Di sini ada data lomba, THK mahasiswa, penerima beasiswa, dan data mahasiswanya tersendiri. Di sini saya menggabungkan keempatnya setelah melakukan sorting. Kenapa penerima beasiswa saya masukkan? Saya tidak ada alasan khusus, karena di akhir juga saya tidak menampilkan, tapi saya hanya menggunakannya karena kita memiliki data tersebut. Seperti itu. Kemudian kita select values, mana saja yang ingin nah seperti ini. Ini multi merge-nya dengan tipe full outer. Jadi ya seperti tadi ada yang jika ada salah satu field yang bernilai 0, dia tetap dimasukkan. Nah, kemudian select values. Jadi yang tadinya values-nya banyak, NIM 1, NIM 2, jenis beasiswa, nama NIM, lomba, asal, tanggal lahir, itu kita buang, kita pilih mana saja yang ingin kita tampilkan gitu. Akhirnya saya memilih NIM, nama, nilai TAK, nama lomba, dan tanggal lahir. Nah, kemudian di sini karena dia minta data perangkatan, maka kita kelompokkan data-data ini berdasarkan tanggal lahirnya. Itu kita buat angkatan kelahiran berdasarkan tahun lahir ini. Nah, akhirnya saya menggunakan kalkulator ini. Saya mengambil tahun lahirnya year dari tahun A. Field A-nya ini dari tanggal lahir, field tanggal lahir. Kemudian value-nya integer. Kemudian tahun berlalu, set field to constant value to A. Jadi ini adalah mengset bahwa field ini nilainya konstan, 18 terus, dengan tipe integer. Nah, kenapa tahun berlalunya 18? Karena saya beranggapan bahwa angkatan 19 adalah orang-orang kelahiran dari 2001. Seperti itu. Jadi orang yang lahir 2001 ke 2019 itu kan sudah 8 tahun. Jadi sudah 18 tahun berlalu. Seperti itu. Nah, kemudian saya melakukan sort lagi agar rapi. Kemudian saya membuat perhitungan angkatan, di mana angkatan ini adalah penjumlahan dari tahun lahir dan tahun berlalu. Jadi orang yang lahir 2001 misalkan,
berarti di angkatan 19. Kenapa? Karena ditambahkan 18 gitu ya. Kalkulasi angkatan, kemudian pilih value. Saya mengambil data ini, name, nama angkatan, nama lomba, dan nilai TAK-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada text file outputnya, di mana dia ini bertipe CSV juga. Nah, kemudian tadi sudah semua informasi yang kita tangkapkan gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dashboard yang telah saya buat. Nah, di sini ada dashboard kemahasiswaan di mana status mahasiswa bermasalah registrasi. Oh, enggak. Dari sini dulu saja. Nah, status kesehatan mahasiswa, di mana di data ini terdapat 55 orang yang sehat. Ya, kemudian dapat 45 orang yang sakit seperti itu. Nah, kemudian di sini ada data juga mahasiswa terkena COVID-19. Nah, sudah diklik. Balikan lagi. Nah, mahasiswa terkena COVID-19 terdapat 45 orang dari 100 jumlah mahasiswanya. Kemudian kita ganti kondisinya, misalkan jadi sehat. Nah, ketika kita setel dalam kondisi sehat, otomatis dia tidak ada yang terkena COVID-19. Jadi kita anggap semua mahasiswa ini sehat, seperti itu. Sakitnya. Nah, kemudian di sini terdapat juga zona tinggal. Kita ingin tahu nih, kira-kira ada berapa mahasiswa yang terkena COVID-19 di daerah yang hijau pada status zona tinggalnya hijau. Ada 10 dari 29 mahasiswa. Seperti itu. Dan ini di bawahnya adalah untuk pendetailannya. Namanya Natali, NIM sekian, kondisinya sehat, dan dia tinggal di zona tinggal hijau. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke dashboard yang kedua, yaitu status mahasiswa bermasalah registrasi. Nah, di sini bisa dilihat FIT terdapat 5 orang, FRI 5 orang, kemudian FTE 1 orang, FIK fakultas A 2 orang, dan sebagainya. Kemudian di sini juga disajikan dalam bentuk diagram batang. Bisa dilihat ini menggunakan descending ya, jadi turun terus. Nah, kemudian kita menggunakan filter juga. Sebentar. Ini drop down-nya sebentar. Error ya. Ulang lagi. Ya, sepertinya ada sedikit kesalahan, error. Tapi ini harusnya bisa, jadi kita bisa melihat dari fakultas mana saja yang dia itu bisa kita lihat lah FTE berapa, kemudian fakultas B berapa, FEB dan FIK seperti itu. Kemudian kita lanjut ke dashboard berikutnya adalah status pengambilan tugas akhir. Nah, di sini karena tadi kita sudah ngambilnya di sini, sebentar, telat lulus. Nah, di sini kan ada status pengambilan TA yang unknown. Nah, karena unknown ini atau tidak diketahui, saya buang. Saya tidak akan menampilkan data yang tidak diketahui itu di dashboard. Oke, jadi menggunakan filter ya, supaya ya, mahasiswa terlambat lulus di sini hanya ada 24. Karena yang dari 100 data ini hanya ada 24 orang yang telat lulus gitu. Sisanya tidak diketahui. Otomatis saya buang. Nah, kemudian saya kelompokkan menjadi 2. Yang pertama sudah bisa mengambil TA atau sudah 140 SKS yang diambil, dan sisanya yang di bawahnya yang belum. Kemudian kita bisa melakukan ya drop down ini. Oke, sudah bisa mengambil. Nah, ini merupakan data detailnya lah. Ya. Kemudian ada status angkatan mahasiswa teraktif. Di sini ada kata-kata angkatan. Jadi saya mengambil persepsi bahwa angkatan 2001 angkatan kelahiran 2001 adalah angkatan 2019 di Telkom ini misalkan. Jadi dari 111 jumlah mahasiswa, data-datanya jelas. Nah, angkatan 2019
34, ada 34 anak, kemudian 2016 ada 29. Nah, ini ada jumlah mahasiswanya. Angkatan 2019 ada 34, 29, 26, dan 22. Nah, ini adalah detailingnya. Ada Blaine, Bird, August, namanya, NIM-nya, angkatannya, nilai STK-nya, dan nama lombanya. Kemudian kita ganti, misalkan kita hanya ingin menampilkan angkatan 2019 saja. Nah, ada 34 mahasiswa. Kemudian tadi yang masih bermasalah ya. Oke, seperti ini error. Oke, baik, sekian presentasi tugas penggunaan Pentaho dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.